Assalamualaikum para pendengar dimanapun tentunya Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal di Kaum Milenial 77,7 FM. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa sejarah singkat, biografi serta perjuangan Jenderal Sudirman dalam memerdekakan Indonesia. Nah, pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini, yakni Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan revolusi nasional yang berperan penting bagi bangsa Indonesia. Maka tak heran jika banyak biografi Jenderal Sudirman yang mengabadikan jasa perjuangannya untuk Indonesia. Kisah perjuangan Jenderal Sudirman memang sangat inspiratif untuk kita ketahui. Jenderal Sudirman adalah sosok yang dikenal dan disegani oleh para pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Jenderal Sudirman kemudian menjadi panglima pertama sekaligus Jenderal Republik Indonesia pertama dengan usia muda, yakni 31 tahun. Di balik keberaniannya, Jenderal Sudirman ternyata memiliki kepribadian yang tenang dalam memecahkan masalah, untuk menemukan cara yang solutif, gigih, dan sangat teguh dalam memegang prinsip. Itulah sebabnya dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan tidak kenal lelah. Banyak hal lainnya yang bisa dipelajari dari Jenderal Sudirman. Kalian bisa mengenalnya lewat biografi Jenderal Sudirman berikut ini. Jenderal Sudirman memiliki nama asli yakni Ragni Sudirman yang lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Orang tua Jenderal Sudirman adalah Bapak Karsid Kartawijaya Ratiji, seorang pekerja pabrik gula di Kalibago, Banyumas, dan ibunya Siem yang merupakan keturunan Wedana Rembang. Ia memiliki satu saudara yakni Muhammad Samingan. Istrinya adalah Alifah dan bersamanya ia dikaruniai 7 orang anak. Jenderal Sudirman tidak hidup oleh orang tuanya. Ia dibesarkan oleh pamannya bernama Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang camat di Rembang, Purbalingga, agar ia bisa hidup lebih layak dan mapan. Saat itu, Raden Cokro Sunaryo belum memiliki anak sehingga mengadopsi Jenderal Sudirman menjadi anaknya. Bersama pamannya tersebut, sejak kecil sang jenderal memang memperoleh pendidikan yang layak. Di usianya yang masih 7 tahun, ia sekolah di Hollands Inland Sea School, disingkat HIS, yang kemudian dilanjutkan ke taman siswa saat usianya 8 tahun. Kemudian ia dipindahkan lagi ke sekolah Wirotomo karena taman siswa dianggap Belanda adalah lembaga ilegal di tahun berikutnya. Jenderal Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan tekun memahami tentang agama Islam dari Raden Muhammad. Ia kemudian mendapatkan julukan Haji karena pengetahuan agamanya dan sering ceramah di depan umat muslim saat itu. Setelah pamannya wafat, Jenderal sangat terpukul oleh kepergian orang tua angkatnya tersebut. Ia pun harus mengalami masalah ekonomi yang sangat kurang. Beruntungnya ia masih diperbolehkan sekolah di Wirotomo tanpa membayar. Berkat kecerdasannya, ia tetap bertahan dan terus mengasah kemampuannya. Jenderal Sudirman pun akhirnya mulai ikut mendirikan organisasi Islam saat usianya masih remaja, yakni Hizbul Wathan, milik organisasi Muhammadiyah saat ini. Karena dedikasinya sejak
Dini itu, akhirnya Jenderal Sudirman diberi kepercayaan untuk memimpin organisasi tersebut di cabang Cilacap. Jiwa kepemimpinan Jenderal Sudirman sudah muncul sejak ia masih muda, sehingga masyarakat segan dan hormat kepada sang jenderal tersebut. Ia pun melanjutkan studinya di Quest School, sekolah khusus untuk calon guru. Meskipun akhirnya tidak diselesaikan karena masalah biaya sekolah. Jenderal Sudirman pun kembali ke Cilacap dan mengajar guru sekolah dasar Muhammadiyah di sana. Guru pribadinya yang bernama Muhammad Khalil lah yang mengangkat sang jenderal menjadi guru di Hollands Inland School, disingkat HIS tersebut. Di Cilacap juga sang jenderal bertemu dengan tambatan hatinya, yaitu Alifah, sang istri yang merupakan anak dari pengusaha batik kaya, yakni Raden Sostro Atmojo. Pada zaman Belanda, Jenderal Sudirman belum dikenal sebagai pejuang. Menurut Hatta, sang jenderal dikenal oleh orang-orang sebagai seorang guru. Kisah kehidupan dari Jenderal Sudirman juga dapat dipelajari melalui buku Sudirman yang berisikan riwayat hidup, perjuangan, serta cinta. Belajar biografi Jenderal Sudirman tidak lengkap rasanya jika tidak membahas perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Sang jenderal ini adalah saksi dari berbagai upaya diplomatik yang gagal dilakukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda saat itu yang selalu ingin menjajah. Diplomatik pertama yang gagal adalah perjanjian Linggarjati yang dalam penyusunannya ikut andil sang Jenderal Sudirman. Selain itu, kegagalan pada perjanjian Renville yang harus membuat Indonesia mengembalikan wilayah yang berhasil diambil pada agresi militer Belanda kepada Belanda dan mengharuskan Jenderal Sudirman menarik 35.000 pasukannya. Perundingan Royen juga melibatkan peran Jenderal Sudirman karena berkaitan dengan kemiliteran dan upaya pemberontakan dalam negeri tahun 1948 dari peristiwa G30S PKI di Madiun. Dari segala perjanjian dengan Belanda, Jenderal Sudirman terus mendesak Soekarno untuk tetap melanjutkan perang gerilya karena ia tidak percaya Belanda yang akan benar-benar memenuhi janjinya. Namun saat itu Soekarno menolak dan membuat sang jenderal sangat terpukul dan membuatnya jatuh sakit. Jenderal Sudirman mengidap penyakit tuberkulosis atau TBC karena terinfeksi saat berjuang pada November 1948 yang menyebabkan paru-paru kanannya harus dikempeskan. Kepergian Orip meninggal dunia pada tahun 1948 juga semakin memperburuk kondisi sang jenderal. Ia sempat ingin mengundurkan diri dari kemiliteran Indonesia, namun ditolak Soekarno karena dapat menimbulkan ketidakstabilan perjuangan negara saat itu. Setelah Jenderal Sudirman keluar rumah sakit pada 19 Desember 1948, Belanda justru melancarkan agresi militernya yang kedua. Penyakit parah yang ia derita rupanya tidak menghalangi sang jenderal untuk tetap berjuang melawan Belanda. Jenderal Sudirman pun akhirnya pergi ke selatan bersama kelompok kecil dan dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan dalam kondisi yang memprihatinkan, yakni ditandu dengan peralatan medis seadanya dan terbatas. Pasukan mereka sempat ditemukan Belanda, namun mereka berhasil kabur ke Sobo dekat Gunung Lau dari kejaran Belanda. Jenderal Sudirman memimpin kemiliteran Jawa termasuk tetap mengamandoi serangan
umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta melawan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kondisinya yang semakin parah membuatnya harus mundur dari medan perang melawan Belanda secara langsung di lapangan. Kegigihannya melawan Belanda sangat dikagumi oleh para pasukannya dan memberikan mereka motivasi besar untuk terus melawan Belanda. Itulah biografi serta sejarah singkat perjuangan Jenderal Sudirman dalam memperjuangkan Republik Indonesia. Nah, untuk para pendengar yang masih setia, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya atas nama Muhammad Rizal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di lain waktu.